Oke, yang pertama ini ada barisan geometrik. Ini rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Yang kedua ada deret geometri atau jumlah. Itu rumusnya SN sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung dibagi R kurang 1. Ini syaratnya jika R-nya lebih besar dari 1. Ada yang kedua, SN sama dengan A buka kurung 1 dikurang R pangkat N tutup kurung dibagi 1 kurang R. Syaratnya itu R-nya lebih kecil dari 1 ya. Keterangannya ini, UN itu adalah suku ke N, A itu lambangnya sama kayak U1 yaitu suku pertama. SN itu jumlah, N suku pertama. R itu rasio. Untuk mencari rasio itu U2 banding U1 atau U3 per U2. Oke, adik-adik, kita masuk ke contoh yang nomor 1. Tentukan suku ke-9 dan jumlah 7 suku pertama dari barisan berikut. Ini ada 3 soal. Ingat, kalau suku ke ini berarti pakai UN ya. Kalau jumlah ini pakai SN ya, adik ya, jumlah ya. Oke, kita jawab yang bagian A. Oke, yang nomor 1 bagian A barisannya itu 1, 3, 9, 2, 7 ya. Kita tentukan dulu A-nya berapa. A itu tadi suku pertama, berarti suku pertama yang paling depan yaitu angka 1. B, R-nya berapa? Untuk mencari R tadi U2 dibagi U1 ya, adik ya. Artinya suku kedua bagi suku pertama ya. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Berarti suku keduanya ya 3 dibagi suku pertamanya 1. Berarti 3 bagi 1 ya 3 ya. Suku 9, apa rumus UN tadi? UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 ya. Karena ditanya U9 berarti N-nya berubah jadi 9. Hanya 1 tetap dikali R-nya dia 3 pangkat 9 dikurang 1 ya. Atau 1 dikali 3 pangkat 9 kurang 1 berapa? Iya 8. Artinya ini 1 dikali berapa? 8? Iya 6.561. Berarti kalau dikali 1 tetap 6.561. Setelah U9 yang ditanya, ada lagi ditanya yaitu jumlah 7 suku pertama. Artinya jumlah 7 suku pertama itu SN ya. SN-nya itu ada 2 tadi, yaitu yang atas sama yang bawah. Kalau yang atas itu rasionya harus lebih besar dari 1, yang bawah rasionya harus kurang atau lebih kecil dari 1. Nah, sekarang kalian lihat rasionya berapa nih? 3. Berarti rasionya lebih besar dari 1. Berarti pakai ini ya. Berarti SN sama dengan A kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1 ya. Karena yang ditanya jumlah 7 suku pertama, berarti SN-nya tuh 7 ya. A-nya berapa? A-nya 1. R-nya berapa? Iya 3. N-nya 7 dikurang 1 dibagi N-nya berapa? Iya 3 dikurang 1 ya. Oke, lanjut. Berapa nih? 1 kali 3 pangkat 7. Iya 2187 ya, baru dikurang 1 ya. Dibagi 3 kurang 1 ya 2 ya. Oke, lanjut ya. Oke, ini enggak ngalir ya satunya, berarti kurangan ini berarti 2186 dibagi ya 2186 dibagi 2 itu 1090. Oke, ada ya. Perhatikan soal nomor. Kita tentukan dulu A-nya berapa nih? Iya, A-nya 2 ya. R-nya berapa? R-nya itu artinya U2 dibagi U1. U2-nya berapa? Iya, negatif 4 dibagi U1-nya iya 2. Buat negatif bagi positif, iya negatif. 4 bagi 2, iya negatif. Oke, ada ya. Kita langsung ya. U9 itu rumusnya A. A-nya berapa? Iya 2 dikali R-nya berapa? R-nya min 2 pangkat 9 dikurang 1 ya. Berarti ini bisa ditulis 2 dikali negatif 2 pangkat 8 ya. Nah, kalau dia bilang pokoknya negatif, kalau pangkatnya dia genap, maka ini jadi positif hasilnya.
Berarti ini 2 dikali, berarti 2 dikali negatif 2 pangkat 8 berapa Dedek? Oke, berapa? Iya, 256. Baru dikali 2 berapa hasilnya? Iya, 500, 12 ya. Berarti suku ke-9-nya 500, 12. Oke adik-adik, kita lanjut untuk mencari S7-nya ya. Berarti S7 itu rumusnya apa? Nah, ingat kalau rasionya lebih kecil dari 1, ini kan negatif 2 rasionya, berarti lebih kecil dari 1. Berarti rumusnya itu A buka kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R ya. Berarti N-nya 7. Berarti A-nya berapa? A-nya tadi 2 dikali 1 kurang N-nya dia negatif 2 pangkat 7. Ini dibagi 1 dikurang negatif 2 ya N-nya ya. Terus 2 buka kurung 1 dikurang negatif 2 pangkat 7. Nah, tengok 7-nya genap atau ganjil? Ternyata 7 juga ganjil, maka hasilnya pasti negatif ya, tidak berubah ya, tetap dia negatif. Terus 2 pangkat 7 berapa? Iya, 128 ya Dek ya. Dibagi, ini jadi apa, negatif atau negatif? Iya, jadi positif. Berapa hasilnya? Iya, 3 ya. Sama juga ini negatif atau negatif? Iya, jadi positif. Berarti ini bisa ditulis 2 pangkat kurung 1 tambah 128 ya, dibagi 3 ya, atau 2 buka kurung tambahkan dulu ini, berarti 129 per 3 ya. Ini bisa nggak dicoret? Bisa. Berapa 129 bagi 3? Iya, 43 ya. Baru kalikan dengan 2, berarti jawabannya 80. Iya, 86 ya Dek ya. Oke, bisa sampai di sini. Oke, kalau bisa kita lanjut yang bagian C. Jadi kita lanjut yang bagian C. Tentukan A-nya berapa nih? Iya, A-nya 128 ya. R-nya berapa nih? Artinya U2 dibagi U1 ya, atau 64 dibagi 128 ya. Bisa ini disederhanakan? Bisa, sama-sama bagi. Iya, bagi 64 sama-sama. 64 bagi 64 1. 128 bagi 64, iya 2 ya. Berarti N-nya setengah. Oke, yang kita yang pertama tadi apa? Suku ke-9, berarti U9 ya. Oke, berarti masalah rumusnya A-nya berapa? Ya, A-nya 128 ya. Dikali R-nya berapa hasilnya? Iya, setengah pangkat ini 9 dikurang 1 ya. Terus ini berapa jadinya? 128 dikali. Nah, ini berapa hasilnya? Setengah pangkat, iya 8. Artinya 1 pangkat 8 berapa? 2 pangkat 8 itu berapa? Terus ini 128 dikali 1 pangkat 8. 1 kali 1 kali 1. Iya, tetap 1 ya. Kalau 2 pangkat 8 berapa Dedek? Iya, 2, 5, 6 ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita kalikan. Kalau ini bisa coret-coret, ternyata bisa dicoret. Ini dibagi 128 1. Ini bagi 108 2. Berarti ini 1 kali 1 1. Ini tetap 2. Berarti suku ke-9-nya 1 per 2. Oke, kita lanjut lagi yang ditanyakan S7 ya, jumlah 7 suku utama. Berarti kalau S7 atau Sn yang ditanya, lihat lagi rasionya itu lebih kecil atau lebih besar dari 1. Ternyata lebih kecil dari 1. Berarti maka yang ini ya. Berarti A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Nah, masukkanlah. Berarti ini S7 itu sama dengan A-nya berapa? Iya, 128 kurung 1 dikurang R-nya berapa? Iya, setengah pangkat 7 ya. Dibagi 1 dikurang setengah ya. Oke, lanjut ya. Nih. Berarti S7 itu sama dengan 128 kurung 1
1 pangkat 7 berapa Dek? Iya, tetap 1. Dibagi 2 pangkat 7 berapa Dek? Iya, 128 ya. Oke. Dibagi nih. 1 kurang setengah? Iya, setengah ya. Oke, lanjut ya. Nah, yang ini berarti ini 128 ya. Nah, kalau ini 1 dikurang 1/28, ini kan 1/1. Supaya sama penyebutnya, ini tulis penyebutnya ini kan harus sama penyebut dulu. Berarti ini kalikan aja ke sini, berarti 128 ya. 1 kali 128, 128. Kalau di sini 2 berarti 2 kali 128 yaitu 256. Dikurangnya tetap dikurang 1 ya per 1/2 ya. Oke, lanjut ya. Berarti ini 128 dikali berapa nih? Iya, 127 dibagi 128 per 1/2 ya. Ini bisa cari nih. Ya. Berarti tinggalan nih 127 karena dibagi bisa kakak seperti ini. 1 bagi 1/2 biar kalian nggak bingung. Terus ini bisa ditulis kalau bagi jadikan kali. Ini dibalik 2/1. Kalikanlah 127 kali 2. Iya, 254 bagi 1 tetap 254 ya. Oke, sampai di sini bisa pahami. Oke, kalau bisa kita lanjut soal yang terakhir kata nomor 2 ya Dek ya. Oke Adik ya, kita masuk ke contoh soal nomor 2 yang terakhir. Ini soalnya diketahui suku ketiga 27, suku keenam 729. Yang ditanya suku ke-10 dan jumlah 8 suku pertama ya. Berarti kalau yang A-nya nggak diketahui, N-nya tidak diketahui, kita cari dulu. Caranya suku yang paling besar. Caranya suku yang paling besar berarti suku ke-6 itu banding dengan suku yang paling kecil yaitu U3 ya. Oke. Nah, masalah tulisan tadi kalau suku ke N bisa apa tadi? Iya, A kali N kurang 1 ya. Berarti A-nya tetap karena tak diketahui, N-nya juga tetap. N-nya jadi apa? Iya, 6 kurang 1 ya. Sama dengan berapa hasilnya nih U6? U6 hasilnya 729 ya. Oke, yang bawah U3. Berarti A-nya tetap, N-nya juga tetap. Di sini N-nya berubah jadi angka 3 kurang 1. Hasilnya berapa? Yaitu 27 ya. Oke. Nah, kalau ini langsung aja sudah habis jadi angka 1 ya. Ini sisanya nanti R pangkat berapa nih? 5 dibagi ini R pangkat iya 2. Nah, ini berapa hasilnya bagi 729 bagi 27 berapa? Iya 27 ya. Nah, untuk yang ini karena R-nya sama, kalau dibagi pangkatnya dikurang ya. Berarti ini R 5 dikurang 2 ya. 27 ya. Kalau dibagi kalau huruf kalau pangkatnya sama, kalau bilangan pokoknya sama, kalau dibagi huruf ini maka pangkatnya dikurang. Kalau dikali pangkatnya ditambah ya. Berarti ini R pangkat berapa? Iya pangkat 327 ya. Berarti ini R hilangkan pangkat 3-nya. Ini masih dalam tanda angka pangkat 3 dari 27 berapa? Cari angka kalau dikalikan sebanyak 3 kali hasil 27. Iya, angka 3 ya. Sudah dapat R, kita cari A. Ambil yang bawah ini aja yang lebih kecil. Berarti A kali ini R 3 kurang 1 sama dengan 27 ya. Masukkan A-nya berapa? A-nya belum dapat ya. N-nya berapa? N-nya 3 pangkat. Jadi ini 2 ya. Oke, lanjut. Terus A kali 3 pangkat 2 iya 9, ini 27 ya. Nah, 9 ini kan berupa perkalian. Kalau pindah dia jadi iya apa? Bagi ya, berarti 27 bagi 9. Hasilnya iya 33 ya. Oke, sudah dapat A sama R, baru kita cari ini. Suku ke-10 berarti U10 sama dengan A-nya berapa? A-nya 3 dikali N-nya berapa? Iya 3 pangkat 10 kurang 1 ya. Berarti ini 3 dikali 3 pangkat 9. Berarti ini 3 kali berapa sih? Berapa ada 3 pangkat 9? Ya 19.683 ya. 3 kali kanan 3. 3 kali 3 9. 3 kali 8 ya 4 sisa 2 ya. Terus 3 kali 6
7 tambah 2 iya 29, sisa 2 lagi ya. 3 kali 1 3 tambah 2 iya 5, 9 kosong 4 9 hilang, dapat suku ke 10 nya ya. Sekarang kita cari suku jumlah 8 suku pertama ya, berarti S8. Rumusnya apa? A kurung R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1 ya. Berarti A-nya berapa? A-nya udah dapat 3, N-nya juga 3, N-nya 8 kurang 1 dibagi 3 kurang 1. Berarti ini 3.561 dikurang 1 ya. Dibagi 3 kurang 1 iya 2. Berarti ini tulis 3 kali jadi berapa nih? Iya 6.560 dibagi 2 ya. Ini sama-sama 3 berapa? Ini 1 di sini berapa? 3.000 berapa tadi? 280 ya. Berarti ini bisa ditulis 3 dikali 3.280 ya dibagi 2. Baru dikali 3 lagi. Jawabannya 3 kali 0 0. 3 kali 8 iya 24 simpan 2. 3 kali 2 6 tambah 2 8 iya 3 kali 3 iya 9. Berarti S8 nya 9.840. Oke, sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Bisa dimengerti? Oke, kalau bisa dimengerti, kakak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya.